everyone, good morning, afternoon, evening, Miss and friends. Let me introduce myself. My name is Aditya Kasasuhandi, NPM 244-11010. Today I will presentation on manager and managee. I hope that after presentation will have a clear understanding of benefit or purpose of the presentation. Thank you for attention. Let's get started. Pengertian manajer dan manajemen. Manajer adalah seseorang yang memiliki tanggung jawab untuk mengatur, mengelola, dan mengarahkan sumber daya dalam sebuah organisasi atau perusahaan agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Manajer berperan dalam memimpin tim atau departemen, mengambil keputusan, mengorganisasi pekerjaan, dan memastikan setiap anggota tim bekerja sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya masing-masing. Singkatnya, manajer adalah orang yang memimpin dan mengelola proses kerja serta sumber daya dalam organisasi. Ada juga manajemen. Manajemen adalah proses atau kegiatan yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi, termasuk manusia, keuangan, dan material untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Ada juga singkatnya, manajemen adalah cara atau proses mengelola sumber daya agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik. Hubungan antara manajer dan manajemen. Manajer adalah pelaku atau orang yang menjalankan proses manajemen, sedangkan manajemen adalah proses atau cara yang digunakan oleh manajer untuk mengelola sumber daya dan pemimpin organisasi. Tanpa manajer, proses manajemen tidak dapat berjalan. Tanpa manajemen, manajer tidak memiliki pedoman untuk mengelola organisasi. Juga peran dalam organisasi. Manajer memiliki peran yang sangat penting dalam menjalankan organisasi. Peran-peran ini membantu memastikan bahwa semua aktivitas dan sumber daya di organisasi dengan baik agar tujuan perusahaan tercapai. Secara umum, peran manajer dapat dibagi menjadi 3 kategori utama, yaitu 1. Peran interpersonal. Peran ini terhubung dengan bagaimana manajer berinteraksi dengan orang lain di dalam luar organisasi. Manajer harus menjadi pemimpin, penghubung, dan representasi organisasi. Pemimpin, manajer bertanggung jawab memimpin dan memotivasi karyawan agar mereka bekerja dengan baik dan mencapai target yang ditentukan. Penghubung, manajer menjalin hubungan dan komunikasi dengan pihak lain dengan baik di dalam organisasi manapun. Yang figur simbolik, manajer sering menjadi wajah atau perwakilan organisasi dalam berbagai acara resmi, pertemuan, atau negosiasi. Yang kedua, peran informasional. Manajer bertugas mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan informasi penting yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dan koordinasi kerja. Monitor. Manajer harus aktif mencari informasi terbaru terkait perkembangan di dalam maupun di luar organisasi yang bisa mengaruhi kerja tim atau perusahaan. Penyebar informasi. Manajer tugas menyampaikan informasi yang relevan kepada anggota tim dan departemen agar mereka paham tujuan arahan kerja. Terakhir, juru bicara. Manajer mewakili organisasi dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar seperti media, stakeholder, atau publik. Yang ketiga, peran pengambilan keputusan. Manajer bertanggung jawab untuk membuat keputusan yang strategis dan operasional demi kelancaran organisasi. Wirausaha, manajer mencari peluang baru dan menginisiasi perubahan atau perbaikan untuk kemajuan organisasi. Pengatasi gangguan, manajer menyelesaikan masalah atau konflik yang terjadi di dalam organisasi agar tidak menghambat pekerjaan.
Selanjutnya, tantangan dan manajemen saat ini. Tantangan manajer dan manajemen saat ini. Di era yang terus berubah dengan cepat, manajer dan manajemen menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan dinamis. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi cara mereka mengelola organisasi, memimpin tim, dan mengambil keputusan. Di sini ada beberapa tantangan utama yang sering dihadapi. Yang pertama, perubahan teknologi yang cepat. Teknologi terus berkembang dengan sangat cepat seperti digitalisasi, kecerdasan buatan, otomatisasi, dan big data. Manajer harus mampu mengikuti perkembangan teknologi, mengadopsi alat baru, dan mengelola transformasi digital dalam organisasi agar tetap kompetitif. Kedua, pesaing global yang ketat. Pasar global yang semakin terbuka menuntut organisasi untuk bersaing dengan perusahaan dari berbagai negara. Harus dapat merancang strategi yang efektif dan menghadapi persaingan ini, termasuk inovasi produk, efisiensi biaya, dan pelayanan pelanggan yang unggul. Yang ketiga, pengolahan sumber daya manusia yang beragam. Organisasi kini terdiri dari karyawan dengan berbagai latar belakang, budaya, usia, dan nilai yang berbeda. Yang keempat, kebutuhan akan inovasi dan kreativitas. Inovasi menjadi kunci untuk bertahan dan berkembang di pasar yang berubah secara cepat. Yang kelima, manajemen perubahan. Sekian dari saya, terima kasih.